Halo, perkenalkan nama saya Elsa Munawwarotul Jannah, NIM 25021015022. Di sini saya akan menyampaikan kampanye dan praktik baik tentang zona proximal development dan scaffolding sebagai tugas UAS mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan 1 tahun 2023 Prodi Pendidikan IPA kelas C atau IPA 5 di Universitas Jember. Video ini merupakan tugas dari UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia tentang kegiatan kampanye dan praktik baik ZPD dan scaffolding dalam pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 hal penting yang dibahas pada video ini. Yang pertama, zona proximal development, kedua, scaffolding, ketiga, intervensi, penerapan ZPD dan scaffolding, dan yang keempat, pembelajaran serta replikasi terkait penerapan scaffolding pada pembelajaran ZPD. Pembahasan yang pertama tentang zona proximal development sebagai teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang merujuk pada pentingnya bantuan dari orang dewasa yang lebih kompeten pada perkembangan potensial anak. Terdapat 3 aspek penting dalam pembelajaran ZPD. Yang pertama tentang perkembangan kompetensi melalui bimbingan yang tepat. Hal ini selaras dengan gagasan tentang psikologi bahwa seseorang mampu melakukan tugas sendiri, tetapi ketika seseorang tersebut berkolaborasi dengan orang yang lebih ahli, maka dia akan dapat melakukan lebih banyak tugas. Yang kedua, peran orang dewasa pada perkembangan potensial anak. Gagasan bahwa pembelajaran ZPD menekankan pada peran orang dewasa yang lebih kompeten untuk dapat berinteraksi dengan seorang anak dan memberikan pengaruh positif pada perkembangan potensi maksimalnya sesuai dengan ZPD yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan yang ketiga, fokus pada sifat dan kesiapan pembelajar. Aspek ini memberikan arti bahwa mengajar di zona perkembangan proksimal harus menghasilkan bentuk pembelajaran yang mudah dan dapat membangkitkan motivasi anak untuk belajar sepanjang hayat. Berdasarkan 3 aspek tersebut, gagasan pembelajaran pada ZPD dapat memberikan pengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran bagi seorang anak. Pembahasan yang kedua tentang scaffolding. Pengertian scaffolding dalam proses pembelajaran ialah pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut seiring dengan perkembangan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Scaffolding dan ZPD memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendukung dan mengarahkan perkembangan kognisi maupun psikologi secara holistik dan kompatibel. Tentunya, intervensi tersebut membutuhkan peran seorang guru yang lebih berpengalaman dalam mengarahkan fungsi pembelajaran sebagai moda untuk mengembangkan potensi anak. Selanjutnya tentang intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran mengacu pada strategi seorang guru untuk memberikan dukungan secara bertahap kepada peserta didik sesuai dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD mereka. Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik untuk berhasil dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 9B SMPN 3 Jember tentang listrik dinamis. Scaffolding diintegrasikan dalam model pembelajaran PBL untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Kemudian aktivitas scaffolding pada pembelajaran ZPD diterapkan pada sintaksis pembelajaran. Hasil yang dicapai, pertama, perkembangan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta peningkatan pemahaman peserta didik pada materi pelajaran, yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, keempat, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena merasa lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam mereplikasi scaffolding pada pembelajaran ZPD antara lain. 1. Scaffolding pada pembelajaran ZPD menekankan pada peran penting seorang guru dalam memberikan bantuan
dorongan atau motivasi, dan perhatian kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penerapan scaffolding dalam kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis pada sintaksis pembelajaran. Yang ketiga, scaffolding pada ZPD berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan konsep, keaktifan, dan motivasi belajar peserta didik. Untuk mengajar dengan ZPD, seorang guru harus memahami tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menerapkan scaffolding untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan ZPD mereka. Pandangan tentang pembelajaran pada ZPD mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran dengan memberikan landasan bagi pendidik atau guru untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu, sehingga memungkinkan mereka mencapai potensi maksimal mereka melalui bimbingan dan dukungan yang tepat. Dengan demikian, peserta didik dapat mencapai potensi maksimalnya dan mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Sekian video tugas dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.